Halo sahabat DA yang saya kasihi dalam Tuhan dimanapun berada. Semoga saudara-saudara sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan jumpa kembali di channel saya saat ini. Dan kembali saya akan membahas satu peristiwa yang luar biasa, yakni Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Peristiwa di mana anak dari kepala rumah ibadat yang sakit keras dan pada akhirnya dia sudah mati. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan ini? Ya, jangan lupa subscribe channel ini agar supaya saya merasa diberkati oleh karena kebaikan Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan video-video berikutnya. Mari kita melihat bagaimana peristiwa ketika Tuhan Yesus membangkitkan seorang yang sudah mati, yang tercatat di dalam Alkitab sebagai kabar baik buat kita semua. Semoga kiranya apa yang saya suguhkan akan menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat kita menonton video selengkapnya. Demikian. Setelah Tuhan Yesus turun dari perahu, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi Yairus sangat berharap kepada Tuhan, di mana anaknya pada waktu itu belum meninggal, tetapi masih dalam keadaan sakit keras, dan anaknya hampir saja akan meninggal. Yairus kemudian memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Ini adalah merupakan satu perkataan orang tua yang sudah tidak memiliki harapan terhadap anaknya, tetapi ia punya pengharapan Yesus. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya karena Yairus tahu bahwa Yesus telah melakukan banyak mujizat dalam pelayanannya. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu dapat berbicara, dan orang-orang yang sakit kusta ditahirkan. Dengan iman inilah kemudian Yairus memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus memohon agar supaya Tuhan Yesus datang meletakkan tangannya di atas anaknya yang hampir mati agar supaya anaknya hidup. Nah, sementara Yairus berbicara kepada Tuhan Yesus, ketika itu juga datanglah orang dari keluarga kepada kepala rumah ibadat Yairus dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru untuk datang ke rumahmu?" Nah, orang yang datang yang merupakan keluarga Yairus untuk memberitahukan bahwa anak Yairus sudah mati, ia mungkin tidak terlalu mengenal Tuhan Yesus yang dapat membangkitkan orang-orang yang mati sekalipun. Sehingga ia berkata bahwa anakmu Yairus sudah meninggal dunia. Janganlah kiranya engkau menyusahkan lagi guru, karena bagi orang ini Yesus tidak mungkin dapat menghidupkan orang-orang yang sudah mati, tetapi mungkin saja untuk orang-orang yang sakit dia bisa menyembuhkan. Rupanya dia belum tahu Tuhan Yesus sebenarnya adalah Tuhan Allah yang dapat menghidupkan orang-orang yang sudah mati sekalipun. Karena itu sahabat DA yang saya hormati, ini adalah merupakan kabar gembira buat kita. Jadi ketika kita sudah mati, maka Yesuslah yang akan membangkitkan kita dari kematian itu, dari debu sekalipun, untuk mendapat bagian kita sesuai dengan iman kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka yang memberitahukan bahwa anak Yairus sudah mati, dan ia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Nah, dari peristiwa ini saudara-saudaraku, bahwa orang tidak beriman kepada Tuhan Yesus tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan. Itu adalah hak masing-masing. Tetapi kepada Yairus yang beriman, yang sudah berharap kepada Tuhan Yesus, tentulah tidak akan dibiarkan imannya percuma, tetapi Tuhan Yesus dapat melakukan lebih dari apa yang diharapkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itulah ia berkata kepada Yairus, "Jangan takut Yairus, percaya saja."
Nah, begitu juga halnya dengan kehidupan kita, apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah yang terbesar yang tidak dapat kita selesaikan, maka kita berharap kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, "Jangan takut, percaya saja." Bahwa di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu akan pasti sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kata firman Tuhan, tidak ada yang mustahil baginya, segala sesuatu mungkin. Nah, setibanya Tuhan Yesus di rumah Yairus, maka ia melihat di sana banyak sekali orang-orang ribut, menangis dan meratapi dengan suara yang nyaring kematian dari anak. Karena kenapa? Karena anak yang meninggal ini adalah baru beberapa belas tahun. Jadi memang sesuatu yang sangat disayangkan, yang sebenarnya masih memiliki masa depan yang cerah, namun karena sakit penyakit yang menimpa maka anak ini meninggal dunia. Karena itulah wajarlah setiap orang yang datang menjenguk menangis dengan suara yang nyaring, ia meratapi anak yang baru meninggal dunia ini. Setelah Tuhan Yesus sampai di rumah Yairus, ia melihat hal tersebut dan ia berkata kepada orang-orang yang menangis itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur." Saudara-saudara yang saya kasihi, inilah satu perkataan Tuhan. Karena bagi Tuhan mati itu adalah tidur. Dan ia berkata, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Karena itu saudara-saudara sahabat DA yang saya kasihi, bagi Tuhan Yesus apabila kita meninggal atau mati dan dikuburkan, maka kita adalah tidur untuk menunggu kebangkitan dari Tuhan sendiri. Karena itu kematian daripada anak Yairus juga bagi Tuhan Yesus adalah sebuah tidur, dan bagi Tuhan sangat mudah untuk membangkitkan. Kenapa hal ini terjadi di dalam Yesus? Karena ia adalah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Mesias dan ia datang ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kita semua. Kalau kita tidak percaya, berarti kita akan menjadi orang-orang yang sangat rugi, karena kita tidak percaya kepada Dia yang telah datang, yang padahal Dia adalah Tuhan kita yang membangkitkan kelak kita dari kematian. Bayangkan saja saudara-saudara, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, apa nasib kita kelak? Sangat disayangkan. Nah, karena itu kesempatan di dunia adalah suatu kesempatan yang sangat baik untuk kita boleh mendengar Injil, mengenal Tuhan Yesus lebih dekat, dan boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang nantinya akan menjadi Juru Selamat saudara untuk membawa saudara dan saya ke dalam kerajaannya, membangkitkan kita dari kematian pada akhir zaman. Ya, mari kita lanjutkan ceritanya saudara-saudara. Tetapi mereka yang ditegur oleh Tuhan Yesus, "Kenapa kamu meratap dan menangis?" Tetapi mereka menertawakan Tuhan Yesus. Mungkin dianggap Tuhan Yesus itu tidak tahu bahwa anak itu sudah meninggal. Dan tentu kalau misalnya Tuhan Yesus tidak mampu membangkitkan dia dari antara orang mati, tentu hal ini akan betul-betul ditertawakan oleh dunia. Tetapi tidak demikian. Nah, pada akhirnya setelah mereka menertawakan Tuhan Yesus yang berkata, "Kenapa kamu menangis?" Maka disuruhlah mereka pergi semua, dan dibawanyalah ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu di mana ia dibaringkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Lalu dipeganglah tangannya itu dan katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Nah, perkataan Tuhan Yesus yang singkat ini yang menyebut bahwa anak Yairus adalah anaknya, dan ia berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, bangunlah." Maka sekonyong-konyong anak itu rohnya kembali ke dalam tubuhnya dan ia bangun dari kematiannya, dia bangkit kembali dan sehat kembali. Nah, inilah satu bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Ialah yang telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, membangkitkan kita dari antara orang mati. Sebagaimana yang diceritakan dalam cerita yang singkat ini, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah meninggal dunia. Sekarang saudara-saudara, sahabat DA yang saya kasihi, manfaatkanlah kesempatan masih
bernapas di dunia ini untuk mengenal Tuhan Yesus. Jangan sampai kita karena kita dari kecil tidak mengenal Dia dan kita terus memandang Dia sesuatu yang tidak diimani oleh setiap orang, maka kita ikut-ikutan, maka sebenarnya kita sangat rugi sebagai manusia di tengah dunia. Padahal Tuhan sendiri telah datang di dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, ketika saudara-saudara dan saya akan meninggal dunia kelak, maka pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka Dia juga akan berkata, "Hai anakku, bangunlah." Mengapa Ia menyebut kita sebagai anak? Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Yohanes, maka setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena itulah setiap orang yang beriman kepada Kristus akan disebut anak Allah. Itulah sebabnya kepada anak Yairus Ia berkata, "Hai anakku, bangunlah." Dan saat ini juga Ia berkata kepada saudara dan saya, "Hai anakku, bangunlah." Bangunlah iman kita, bangunlah kepercayaan kita kepada Kristus, maka kita akan diterima sebagai anak-anaknya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati.